Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini kita masih bisa menikmati anugerah yang diberikan Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita juga sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa memperbanyak salawat kepadanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bahwasanya puasa merupakan satu di antara beberapa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpuasa tentu ada tingkatan-tingkatan daripada puasa ini. Tingkatan-tingkatan puasa ini perlu juga sedikit untuk kita kaji atau untuk kita ketahui, agar kita tahu di mana sebetulnya posisi kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ibadah puasa ini. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karya daripada Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said Al-Qasimi yang meninggal pada tahun 1332 Hijriah. Ini adalah kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Beliau di sini menyebutkan bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatannya. Beliau berkata, "I'lam anna shauma thalathu darajatin." Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama shaumul umum, puasa orang awam. Yang kedua wa shaumul khususi, puasa orang-orang yang istimewa. Yang ketiga wa shaumu khususil khususi, puasa orang-orang yang istimewa daripada orang-orang yang sangat istimewa. Nah, di antara ketiga puasa ini kita akan perinci satu persatu. Yang pertama, amma shaumul umumi, adapun puasa orang-orang awam, beliau mengatakan fahuwa kaffil batni wal farji an qada'ish syahwati, yaitu menahan perut dan juga kemaluan daripada kebutuhan syahwat. Ini adalah tingkatan pertama daripada puasa. Disebutkan oleh para ulama, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Tingkatan puasa atau derajat puasa yang paling rendah adalah derajat di mana seseorang berpuasa hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar. Sekalipun ini yang rendah, sekalipun ini adalah derajat yang paling bawah, tak semua orang juga mampu untuk melaksanakannya. Berapa banyak kalau kita tengok di jalan-jalan orang muslim, bahkan dia pakai peci, bahkan dia pakai sorban, tak juga dia berpuasa. Berapa banyak kalau kita seandainya nanti pergi di mal-mal, masih nampak kita ada orang yang merokok, masih nampak kita orang yang tak berpuasa. Sekalipun ini adalah merupakan derajat puasa yang paling rendah, tapi perlu diketahui yang rendah ini kalau mampu ia mengerjakannya, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah derajat puasa yang paling rendah, menahan diri daripada tidak makan,
menahan diri daripada tidak minum, dan menahan diri daripada syahwatnya sendiri. Bagi yang punya istri, jangan sampai di bulan Ramadan dia melakukan hubungan suami istri yang tentu itu merupakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di malam harinya perbuatan tersebut malah sesuatu yang boleh. Begitu juga tadi makan dan minum. Di siang hari Ramadan perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di malam harinya orang tersebut malah diwajibkan untuknya berbuka puasa, untuk memakan dan minum apa yang telah sebelumnya diharamkan kepada orang tersebut. Ini adalah tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, di antara tingkatan orang-orang yang berpuasa adalah saumul khususi. Puasa orang-orang yang khusus, puasa orang-orang yang istimewa. Siapa ini puasa orang-orang yang istimewa? Fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya puasa orang-orang yang khusus atau puasa orang-orang yang istimewa merupakan kaffus sam'i, menahan pendengaran. Maksudnya apa? Menahan kuping kita dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal basari, pandangan kita. Jangan sampai puasa-puasa tapi siang hari malah menengok hal-hal yang tidak baik. Puasa-puasa tapi lebih banyak membuka HP daripada Al-Quran. Puasa-puasa tapi pendengarannya lebih sering digunakan hal-hal yang tidak baik daripada mendengarkan pengajian-pengajian. Maka pendengaran kita, begitu juga mata kita digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kuping kita, pendengaran kita digunakan kepada hal-hal yang bermaksiat. Begitu juga wal lisan, lidah. Orang yang berpuasa pada tingkatan yang kedua ini, dia bukan hanya sekedar mampu menahan perut, bukan hanya sekedar mampu menahan jima, akan tetapi harus mampu menahan lidahnya. Jangan sampai lidahnya menyakiti tetangganya. Jangan sampai lidahnya menyakiti orang lain yang berada di hadapannya. Terkadang bahkan kita tak sanggup menahan lidah kita daripada orang yang berada di sekeliling kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Lidah kita belum tentu mampu kita tahan dari hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Di bulan tidak puasa saja, selain bulan Ramadan saja, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah menyakiti perasaan mereka. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya orang yang berpuasa tapi mulutnya menyakiti hati orang lain, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun puasanya sah. Sebab yang membatalkan puasa bukanlah ngomong jorok, akan tetapi yang membatalkan pahala puasa termasuklah ngomong-ngomong yang tidak baik. Kemudian apalagi wal yadi war rijli, termasuk tangan dan kaki. Jangan sampai di bulan puasa ini tangan kita gunakan hal-hal yang tidak baik. Berapa banyak bulan puasa tapi kotak infak juga jalan dia pakai tangannya dicuri, atau kakinya dijalankan kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki yang Allah amanahkan kepada kita diarahkan ke tempat-tempat maksiat. Jangan sampai kaki yang diamanahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, lebih banyak ke tempat maksiat atau daripada ke tempat majelis. Maka usahakan anggota tubuh kita dipuasakan. Baik tadi mata, penglihatan, hidung, kuping, semuanya itu adalah hal-hal yang kita buat untuk menahan daripada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil athami, dari dosa-dosa yang membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, wa amma saumu khususil khususi. Adapun puasa orang-orang yang istimewa, di antara orang-orang yang istimewa, apa itu? Saumul qalbi anil himamid daniyah.
wal afkarid dunyawiyah, yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah, dari pikiran-pikiran dunia. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, bukan hanya sekedar menahan pendengaran, menahan mulut, menahan mata, menahan kemaluan dan lain sebagainya. Akan tetapi ini adalah hati. Kalau seandainya tadi yang pertama dan yang kedua itu adalah yang tampak, yang zahirnya, tapi kalau yang ketiga ini jenis orang-orang yang luar biasa, puasa orang-orang yang istimewa dari orang-orang yang istimewa, itu merupakan puasa hati. Bagaimana hatinya itu puasa, terbebas daripada belenggu-belenggu dunia. Di saat orang mampu menahan dirinya, keinginannya, cita-citanya daripada dunia yang hina ini, maka orang tersebut mampu untuk menggapai apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dia akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Dia akan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri pernah beliau lagi jalan-jalan. Kebetulan itu adalah bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan beliau sedang melewati suatu kampung yang mana kampung tersebut ada penduduknya. Kebetulan penduduk tersebut lagi ketawa-ketawa, lagi main-main, padahal itu adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita tahu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ada tingkatan-tingkatannya, di mana orang berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah kaum tersebut mereka ketawa-ketawa, mereka main-main, tidak diisi puasa mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri berkata kepada mereka, sesungguhnya ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana orang-orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum akan berlomba beribadah kepada Allah dan mereka akan berhasil, dan sebagiannya lagi mereka tak mau beribadah kepada Allah dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Lalu dilanjutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, alangkah meruginya orang yang ada di hadapan matanya, ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi, lalu mereka ketawa-ketawa, lalu mereka bermain-main, hanya sekedar penonton saja. Padahal di hadapannya dia tahu ada surga, ada neraka, ada hak, ada batil, ada anugerah yang Allah berikan, ada juga siksaan yang Allah berikan. Tetapi malah dia jadi penonton, ketawa-ketawa. Lalu Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, "Lau kushifal ghita'u lashtaghalal muhsinu bi ihsanihi wal musii'u bi isaatihi." Kalau seandainya dibuka hijab, andai saja pahala puasa itu ditampakkan kepada orang-orang yang baik ataupun kepada orang-orang yang buruk, niscaya orang-orang yang baik akan lebih menyibukkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang buruk akan menyibukkan dirinya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, sehingga mereka tak sempat lagi untuk main-main, tak sempat lagi untuk berhuru-hara, tak sempat lagi untuk ketawa-ketawa. Ini adalah sindiran dari Imam Al-Hasan Al-Basri kepada orang-orang yang tak menjaga lisannya di waktu bulan puasa. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, pada tingkatan yang kedua, orang-orang yang berada pada tingkatan kedua adalah orang yang mampu berpuasa, menahan diri daripada lisannya. Jangan sampai lisan yang Allah berikan hanya kita gunakan untuk ketawa-ketawa. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasanya tiap hari tapi hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Mungkin dia karena lidahnya, lisannya tak digunakan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lihat ada 3 tingkatan tadi, kira-kira puasa kita ini berada di tingkatan yang mana? Tingkatan pertamakah?
tingkatan kedua kah? Atau mudah-mudahan berada pada tingkatan yang ketiga. Jangan sampai kita tak ada pada tingkatan tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada 3 kelompok ini. Kalau bisa kelompok yang ketiga, yaitu khususul khusus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.